Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini yang monumental, yang menjadi banyak hal yang perlu kita ingat, itu ada peristiwa pertama lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa besar pertama. Yang kedua, beliau itu wafat juga di bulan Rabiul Awal, sama-sama di tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau ini hijrah sampai di Madinah itu juga bulan Rabiul Awal. Ini peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang terkait dengan umat baginda Rasul itu juga tidak sedikit. Pasca beliau wafat, diangkatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah, itu juga pas bertepatan dengan wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara itu juga ada peristiwa yang menyedihkan juga. Saat di Spanyol, di Andalusia, 800-an tahun umat Islam di sana, itu runtuhnya Islam itu juga di bulan Rabiul Awal. Diserahkannya kunci kota Granada ke penguasa yang baru di sana, orang-orang non-muslim di sana. Kemudian dimulailah penindasan, bahkan pembantaian kaum muslimin. Itu mulanya juga di bulan Rabiul Awal. Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari berbagai peristiwa itu? Pertama, kelahiran Rasulullah ini patut kita syukuri, kita bergembira dengan lahirnya baginda Rasul itu. Kenapa? Karena lahirnya beliau, diutusnya beliau itu adalah rahmat bagi semesta alam. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil alamin, bagi semesta alam. Ayat ini sering jadi slogan, kita Islam rahmatan lil alamin. Kemudian banyak yang kemudian salah faham, sehingga seolah-olah karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka akhirnya hal-hal kemaksiatan itu dibiarkan. Kalau itu dilarang, apalagi dihukum, padahal itu dianggap hak asasi manusia, seolah-olah itu tidak rahmatan lil alamin. Kita sering dengarkan mungkin beberapa tokoh bilang begitu. Yang sekarang kita bisa saksikan beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah itu, hubungan laki-laki dengan laki-laki, LGBT, di satu kafe mereka model deklarasi lah, modelnya begitu. Banyak itu pasangan. Hal begitu tidak dianggap sebuah permasalahan. Bentuk rahmatan lil alamin itu ditolerir, sepertinya begitu. Kalau kita sampaikan tidak boleh, itu haram, itu seolah-olah ini nggak ngerti Islamnya, Islam radikal, bukan rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin ini? Ada perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kata beliau, yuridu lil birri wal fajiri. Yang dimaksud lil alamin dalam ayat ini adalah orang yang al-bir, orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Wal fajir, dan orang durhaka. Jadi rahmat bagi orang yang baik maupun yang durhaka.
Li'anna kulla nabiyyin ghairi Muhammadin, karena setiap nabi yang bukan Nabi Muhammad, idza kadzaba, kalau mereka umat itu mendustakannya, ahlakallahu man kadzabahu, maka Allah hancurkan siapa yang mendustakan nabi itu. Umatnya Nabi Nuh mendustakan Nabi, Allah tenggelamkan. Umatnya Nabi Lut mengingkari Nabi, kemudian justru laki-laki kawinnya dengan laki-laki, Allah hancurkan. Fir'aun Allah hancurkan juga. Nabi Yahya dan Zakaria yang dibunuh oleh penguasa yakni Herodes, Allah hancurkan juga itu yang membunuh Nabi itu. Kemudian wa akhara man kadzabahu ila mautin au qiyamah, sementara Allah akhirkan siapa yang mendustakan nabi itu sampai mati atau sampai hari kiamat. Jadi kalau pada setelah diutusnya Rasul itu orang durhaka itu tidak seperti lagi orang yang pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang dulu tokoh liberal mengatakan umatnya Nabi Lut itu dihujani batu itu bukan karena LGBT-nya, bukan karena homoseks, ya, tetapi karena ingkarnya itu, ya, karena hal yang lain. Kalau itu karena homoseksual kemudian dihujani batu, sekarang ini banyak homoseksual tapi tidak dihujani batu. Buktinya kan itu, artinya homoseksual tidak apa-apa. Di Amerika itu boleh di 50 negara bagian laki-laki menikah dengan laki-laki secara legal. Kan tidak ada hujan batu, tidak ada apa. Karena memang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Abdullah bin Abbas ini di dalam tafsirnya Imam Al-Wahidi, untuk setelah diutusnya Rasul itu nggak dihancurkan langsung orang durhaka itu, nggak dihabiskan, diakhirkan sampai dia biar aja mati dulu. Setelah mati baru terasa, atau sampai kiamat. Walladzi shaddaqahu ajjalna lahur rahmah. Sementara orang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami segerakan rahmat itu di dunia, ya, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini di tafsirnya Imam Al-Wahidi mengutip penjelasan sepupunya Nabi yakni Abdullah bin Abbas. Ini makna pertama, rahmat bagi seluruh alam itu begitu maknanya, bukan kemudian yang haram-haram bebaslah. Itu tafsir kehendak. Kemudian tadi kalau umat Islam itu dapat rahmatnya di dunia dan di akhirat, yang membenarkan Rasul itu. Apa maknanya? Salah satunya diungkapkan oleh Imam Al-Baydawi di dalam tafsir beliau. Ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, beliau katakan li anna ma bu'itsa bihi sababun li is'adihim, karena apa yang engkau diutus dengannya yakni Islam, agama, risalah Islam itu merupakan sebab bagi kebahagiaan mereka, kebahagiaan umat manusia. Wa mujibun li sholahi ma'ashihim wa ma'adihim, dan yang menyebabkan baiknya urusan kehidupan mereka dan baiknya urusan tempat kembali mereka yakni akhirat kelak. Jadi kalau yang pertama itu Nabi sendiri itu orang kafir kah enggak kah, itu dapat rahmat dari sisi tidak mereka diazab dihabiskan di dunia, enggak. Dari sisi itu semuanya dapat. Tapi yang kedua untuk yang membenarkan itu dapat dua, dunia dapat rahmat, akhirat dapat rahmat. Di mana letak rahmatnya? Di syariat yang Rasulullah bawa. Al-Quran, As-Sunnah itu bukan memaksa menyengsarakan kita,
Itu bentuk rahmat di situ justru. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an litashqa, untuk membuat engkau sengsara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu di dalamnya ada syifa, ada obat. Dalam ayat yang lain syifaa'ul lima fis sudur, obat dalam hal-hal penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka. Ada penyakit syad dan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian warahmah dan sebagai bentuk kasih sayang. Kita bisa perhatikanlah bagaimana kehidupan tanpa terikat, tanpa diatur dengan aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin secara materi dapat kehidupan dunia itu, kekayaan bisa jadi dapat, tetapi kebahagiaan tidak. Di mana tahu kebahagiaan tidak dapat? Kita lihat itu data orang yang stres, orang yang bunuh diri makin banyak. Kata WHO itu 1 miliar manusia di dunia ini itu terkena gangguan kejiwaan. Mana bahagia? Orang sampai stres itu gangguan jiwa. Di Mataraman itu sebulan terakhir yang lalu ini 2 orang yang sampai ke telinga saya itu ya, beritanya sampai ke saya itu bunuh diri. Mana di daerah lain di Indonesia ini. Sebelum bunuh diri ada yang membunuh anaknya dulu. Anaknya dibunuhnya, kemudian dia bunuh diri. Enggak sekali 2 kali. Sekitar 10 ribuan itu per tahun terjadi kasus itu. Bahagia dari mana kalau seperti itu? Ada yang kaya, miskin, tidak ada bedanya. Ada orang jenius, ya, ahli komputer, gara-gara bertengkar dengan istrinya bunuh diri. Kalau itu di luar, tidak di sini. Kemudian ada muncul kadang sekte-sekte yang untuk sampai ke tingkatan berikutnya bunuh diri mereka, bunuh diri massal. Jadi ini tanpa aturan hukum syariat, pembunuhan itu terjadi bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri itu terjadi pembunuhan. Jadi yang menyebabkan, kata Imam Al-Baydawi, menyebabkan kebahagiaan, rahmat itu adalah diri Rasulullah dan syariat yang dibawa itu. Bukan sekedar diri beliau. Kalau diri beliau itu ya, rahmat dari sisi tidak diazab saja di dunia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ini, maka syariat inilah sebetulnya, hukum-hukum Allah yang dibawa inilah sebagai sesuatu yang akan membahagiakan, akan memberikan kebaikan bagi semesta alam. Rahmatnya lil alamin, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman semata. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dipakai, diamalkan. Sebaik-baik obat itu kalau tidak digunakan tidak akan bermanfaat. Ini obat paten, ya, ada resepnya 3 kali 1, 3 kali sehari 1 tablet. Obatnya disimpan, tiap hari dicium 3 hari 3 kali dalam sehari dia baca itu komposisinya ini, kemudian indikasi apa yang bisa diobati dengan obat itu dia baca. Enggak akan sembuh. Ya sembuh sih kalau penyakit dibiarkan kan sembuh juga. Atau mati kalau sembuhnya dengan mati. Tetapi efek obat itu tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Jadi beban aja. Sudah nukar larang-larang,
membaca resep terus tiap hari tetapi tidak diamalkan, maka tidak ada efek obat itu. Oleh sebab itu kita bisa melihat banyak problem itu karena tidak memakai hukum syariat itu tadi. Banyaknya kasus di Mataraman juga kemarin beberapa bulan terakhir itu 2 bayi dibuang, yang satu masih hidup, yang satunya meninggal karena buangnya di tempat ini yang ada airnya. Dan itu banyak setiap tahunnya itu, tidak hanya di Indonesia, di luar juga begitu. Kenapa begitu? Pertama, hukum syariat tentang pergaulan tidak dipakai. Orang bebas saja berzina, tidak tahu kalau berzina itu bisa menyebabkan hamil. Hamil, nggak siap punya anak, buang. Kasusnya itu banyak. Kalau dulu data lama itu sekitar 700.000 itu aborsi tiap tahun para remaja itu. 700.000 kasus. Kalau dengan yang tua-tua ada sekitar 2,6 juta kasus per tahun. Jadi itu pembunuhan walaupun belum lahir dibunuh. Sementara kita lihat banyak para sahabat itu anaknya banyak-banyak ya. Ada yang 38, 34 anak-anak mereka itu. Mereka nggak ada bunuh anak-anaknya. Kehidupan ekonomi jadi kesulitan, kata guru besar IPB beberapa waktu yang lalu. 50% penduduk itu di Indonesia itu menderita kelaparan tersembunyi katanya. Kalau yang data miskin di BPS itu kan ya 26 jutaan ya. Seingat saya 26 juta. Itu yang terkategori miskin. Tapi kata guru besar di IPB seperti itu. Kelaparan tersembunyi. Ya kelihatannya tidak miskin menurut data BPS, tapi sebetulnya miskin. Karena orang terhitung miskin itu kalau pengeluarannya kurang dari berapa itu? 500 sekian ribu rupiah per bulan. Itu terkategori miskin. Kalau 600.000 pengeluaran sebulan tidak terkategori miskin. Per bulan per orang ya. Kenapa bisa demikian? Padahal kata menteri itu dulu, Menteri Susi Pujiawati itu, Indonesia ini negara terkaya dari sisi sumber daya alamnya, nikelnya, emasnya, lautnya, sumber daya yang lain, tambang itu, negara kaya kita ini. Sama negara ada di Afrika ini, Ghana kalau tidak salah, itu kaya dengan emas, tetapi untuk masyarakatnya itu banyak miskin. Sehingga untuk dapat makan, ya dulu itu rame, itu mereka menjual kehormatan wanita itu. Dibayar dengan Indomie, sekedar untuk makan. Dan menurut berita sekarang ini Eropa juga sedang krisis gas. Karena biasa hidup nyaman ya, krisis gas itu kemudian membuat hidup mereka seolah-olah nggak ada lagi bahagianya. Kita semua misalnya, jangankan krisis gas lah, misalnya listrik aja nggak ada, kira-kira gimana sampean? Nggak usah lama-lama, misalnya 2 minggu listrik nggak hidup, kira-kira susah juga kalau lah merasa seolah-olah nggak hidup lagi. Kayak di mana kemarin, Sri Lanka ini, gagal bayar hutang 700 triliun utang kita ini 7.000 triliun lebih. Terjadi revolusi itu, terjadi perubahan itu, sampai kepala negaranya lari ke luar negeri. Karena apa? Gas gak ada, listrik gak ada. Padahal pada Nabi itu nggak ada gas, nggak ada listrik, hidup santai aja. Kita bayangkan nggak ada gas, nggak ada listrik, nggak ada kuota. Saya punya teman di BI daerah atas. Ya, internet nggak jalan aja rasa hidup susah, nggak bisa hidup.
Ya Allah, hidup sekarang nih ya, Allah beri banyak kemudahan, tapi kemudahan itu dicabut sedikit aja seolah-olah sudah nggak hidup lagi kita. Bayangkan dengan orang-orang tua kita dulu itu ya. Kita waktu kecil listrik belum ada, jadi televisi satu desa itu paling satu yang punya, hitam putih. Harus nyetrum aki dulu ke kota baru kemudian bisa nonton televisi. Pas lagi rame-ramenya setrumnya habis. Ya kayak nonton banyak itu ya, rame itu tahun berapa, 80-an itu di play hari sana. Untuk ini masak nasi kadang perlu numbuk gabah dipakai itu yang ditapeni gitu, orang Jawa ditapeni. Pakai lesung ditumbuk ditapeni baru bisa masak nasi itu. Untuk masak harus kayu bakar ditiupin dulu. Tiupin. Kemudian kalau kebesaran apinya gosong, bawahnya itu jadi intip gitu ya. Itu gambaran dulu bertahun-tahun itu. Di tempat kami tahun 1995 baru masuk itu listrik. HP maginya lagi belum ada. Tapi hidup biasa aja. Sekarang bayangkan kita seperti itu, sangguplah kita. Karena usah lama-lama tadi, setengah bulan aja. Kira-kira banyak mengeluh kan lah. Air dulu kita ngambil ke sumur pakai tali dipikul. Sekarang tinggal ketek ya. Nyalakan lampu tinggal cetek. Kita dulu mikir nyalakan strongking itu. Jadi kalau nggak tahu lampu strongking ya bersyukur antenanya belum tua sampean. Kenapa hidup sekarang itu jadi tambah susah? Allah cabut ini kadang keberkahan itu. Nggak mau pakai aturannya Allah Subhanahu wa taala. Saya ada teman, anaknya disekolahkan di Singkit, mondok di sana di Mauritania. Banyak ulama besar dari sana, dari Singkit. Kita cek di Google Map itu kan kita bisa melihat sana itu kondisi kota di sana itu. Google Map itu seperti bangunan ini ya, kehidupannya kelihatannya susah betul. Susah. Bangunannya kayak bangunan-bangunan abad keberapa begitu. Dan situasinya panas karena masuk daerah Afrika itu. Tempat pondoknya itu juga nggak layak. Bahasa kita kalau mengikuti standar sini nggak layak. Ada lagi di Afrika itu orang para anak-anak menghafal Quran itu sholat keringet itu mau ngucur itu keringetan sambil keringetan. Tapi bacaannya panjang bacaannya itu, baca Al-Qurannya itu panjang sambil keringetan itu. Nggak ada kipas angin atau apa gitu. Kita nyaman benar itu. Masjid-masjid di sini ber-AC. Ya, kalau nggak ada AC-nya berkurang jamaah. Itu di sana panas bener. Ya Allah. Tapi mereka semangat coba. Jadi kita ini banyak-banyak bersyukurlah dalam kondisi ini masih Allah beri banyak kemudahan. Tetapi dalam kondisi itu banyak aja orang bunuh diri. Amerika makin banyak, bisa 46.000 satu tahun itu bunuh diri itu. Padahal nyaman hidup kurang aja terus kalau dipikirkan. Kenapa? Tidak mau pakai ini hukum syariat ini. Pada masa Nabi itu orang jauh lebih susah hidupnya itu. Tapi mereka bersyukur. Kata Nabi, siapa yang bangun Allah berikan kesehatan, ada makanan yang bisa dimakan hari itu, pakaian ada, itu seolah-olah dia sudah punya dunia dan isinya. Sudah dapat dunia itu sudah. Coba kita pikirkan, harta yang kita pakai itu berapa sih? Yang dikumpulkan misalnya oleh Verdi Sambo ya misalnya,
Kemarin si istrinya ditangkap itu, bawa ini, pakai baju apa Burberry itu jaket, harganya 76 juta. Dilepas diganti baju kebanggaan warna oranye. baju tahanan. Apa nyamannya pakai seperti itu? Kan sama saja sebetulnya, kurang lebih aja. Paling kalau nyaman ya karena bahannya bagus, mungkin tidak terlalu panas, mungkin begitu. Tapi tidak terlalu signifikan antara harga 76 juta dengan mungkin kaos 76.000 juga sudah nyaman dipakai. Hidup itu kalau kata Nabi tadi sederhana, kaum muslimin itu bahagianya. Bisa taat kepada Allah, merasa senang dengan ketaatan kepada Allah, itu kebahagiaan tak terkira itu. Sampean bisa hadir di sini senang, enggak ada yang maksa-maksa, bisa taat kepada Allah, pemberian yang besar, patut disyukuri. Apalagi kita ada rasa kecintaan kepada Nabi, ada ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, alhamdulillah. Prinsipnya gitu, setiap pelanggaran dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengurangi keberkahan, mengurangi kebahagiaan, baik itu kalau dilakukan pribadi ya pribadi, kalau dilakukan negara ya sekup negara itu kurangnya keberkahan itu. Sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah, atau Al-Qurtubi. Saya baca di situ ketika menafsiri zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu beliau katakan fasad di situ, kerusakan di situ adalah nuqsanul barokah. Berkurangnya berkah. Ya, kalau ahli tafsir banyak di situ, fasad kerusakan itu bisa kurangnya hujan, banyak penyakit, kurangnya buah-buahan dan sebagainya, kemarau dan sebagainya. Tapi kata Ibnu Abbas, fasad di situ maknanya adalah kurangnya barokah. Allah kurangi keberkahan karena perbuatan manusia, kayyatubu agar mereka bertobat. Kata An-Nahas, seorang ahli bahasa, beliau katakan ini perkataan yang paling baik, penafsiran yang paling bagus adalah kata Ibnu Abbas tadi. Kerusakan itu berkurangnya berkah. Harta bisa bertambah, berkahnya berkurang tadi. Umur bertambah panjang karena kedokteran, tapi seolah-olah sudah mati. Mati hatinya, tidak ada lagi umur yang sebenarnya kan yang bisa menambah bekal untuk hari akhir. Apa artinya usia ditambahin tapi tidak ada pemasukan untuk memperbaiki kehidupan di akhirat kelak. Nggak ada banyak gunanya itu hidup seperti itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keberkahan ini juga tidak hanya untuk manusia. Rahmat ini juga mencakup kepada alam semesta tadi, termasuk hewan-hewan. Islam melarang untuk membebani keledai atau hewan kendaraan dengan yang lebih berat daripada kemampuannya. Hakim bisa turun tangan itu ketika ada misalnya sapi atau apa diperlakukan zalim. Bahkan kucing itu juga diperlakukan baik. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Seorang wanita bisa masuk neraka gara-gara kucing. Robatatha falam tat'imha. Dia ikat atau dia kurung kucing itu, tidak diberi makan. Walam tada'ha, tidak dilepaskan. Ta'kulu min khosyashil ard, tidak dilepaskan sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di tanah. Jadi urusan menzalimi kucing itu bisa berat di akhirat, apalagi menzalimi manusia, menzalimi manusia yang lain. Bapak saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah,
Ini yang pertama, lahirnya Rasulullah itu rahmat. Rahmat bagi semesta itu dengan hukum syariat yang dibawa oleh beliau yang bersumber dari Al-Qur'an maupun as-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, peristiwa di bulan Rabiul Awal ini ada tegaknya Islam di Madinah, yakni dengan hijrahnya beliau. Beliau meninggalkan rumah itu pada tanggal 27 Safar. Kaum muslimin sudah suruh berangkat dulu oleh beliau, sembunyi-sembunyi ya, karena orang-orang kafir Quraisy tidak akan rela itu, tidak akan rela. Beliau kemudian nunggu perintah dari Allah Ta'ala, dan perintahnya itu adalah ketika turun itu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu ayat perintah Nabi untuk hijrah. Kemudian mengajak Abu Bakar, 27 Safar beliau keluar dari rumah. Kemudian menuju ke Gua Sur. Kemudian malam Senin 1 Rabiul Awal beliau keluar dari Gua Sur menuju Madinah. Sampai Kuba pada Senin 8 Rabiul Awal. Karena perjalanannya tidak melewati jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Menyewa seorang penunjuk jalan untuk cari jalan yang aman. Itu pun ketahuan Suraqah kan? Kejar oleh Suraqah. Kemudian di Kuba beliau 4 hari ya, tinggal di Kuba, kemudian melanjutkan ke Madinah, masuk ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi dengan datangnya beliau di Madinah, sebelum datang ini sudah terjadi ikrar Aqobah kedua. Jadi datang itu bukan datang kosongan, tapi datang dengan kekuasaan itu sudah diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya Al-Muraqibi, ini merupakan disertasinya, beliau katakan wa mimma yanbaghi alaina mulahadzatuhu, dan yang layak bagi kita untuk perhatikan, anna hadhil bai'ah kanat bi musabati 'aqdi ta'sisid daulatil islamiyah. Bai'at Aqobah kedua yang dilakukan oleh beberapa tokoh di Madinah itu adalah secara de jure, secara hukum itu adalah setara dengan akad pendirian sebuah negara Islam. Aqdu ta'sisid daulatil islamiyah, akad pendirian negara. Bukan hanya negara, tapi mereka para orang-orang Ansor itu siap mengorbankan apa saja, harta, anak, istri, nyawa mereka pertaruhkan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa Bai'at Aqobah kedua itu. Yang sebelum terjadi itu disampaikan, apakah kalian tahu, kata Abbas, apa yang akan kalian ikrarkan kepada lelaki ini? Kalian mengikrarkan untuk menghadapi bangsa-bangsa berkulit hitam dan merah. Jadi menghadapi seluruh manusia. Jika kalian merasa bisa memenuhi janji kalian, maka lanjutkan. Tetapi jika kalian merasa saat kalian kehilangan tokoh, kehilangan harta, lalu kalian tidak bisa menepati janji itu, sekarang tidak usah Bai'at Aqobah itu. Tidak usah. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, kalau kami tepati itu apa yang diberikan kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jannah, surga. Beliau tidak janjikan apa-apa, tidak janjikan kalau engkau tepati, engkau kuangkat jadi ini enggak. Tapi Rasul katakan yang lebih dari itu, yakni surga. Lalu kemudian mereka 73 orang
itu berbaiat kepada Rasulullah. 73 atau 75 itu ya. Kemudian Rasulullah memilih pemimpin-pemimpin dari kabilah-kabilah itu dipilih. Ini kata Al-Muraqibi di dalam disertasi beliau itu merupakan akad pendirian negara secara de jure. Secara hukum itu mereka akhirnya kepala negaranya ya Rasulullah. Karena untuk masuk Islam tidak perlu baiat. Ya, masuk Islam cukup bersyahadat aja cukup. Tapi baiat mereka sampai mengorbankan apa saja itu adalah bentuk pendirian sebuah negara Islam di Madinah. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina qadatil Aus wal Khazraj wa mumathilihim. Akad antara siapa? Antara Rasul dengan pemimpin-pemimpin suku Aus dan Khazraj ya, dan perwakilan mereka. Ini sekaligus menjadi pelajaran ya, bahwasanya menegakkan Islam, apalagi negara seperti ini, Rasul tidak meminta baiat dari teman-teman sendiri. Bukan orang Muhajirin yang memberikan akad baiat Aqabah kedua ini, bukan orang-orang Makkah. Karena orang-orang Makkah walaupun kuat kayak Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah dan sebagainya, walaupun kuat tidak punya negara, tidak punya kekuasaan, tidak punya wilayah yang real. Tetapi baiat itu diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang punya kekuasaan yang real, yakni para pemimpin suku di Madinah. Mereka itu merdeka, tidak dijajah yang lain, dan mereka itu mandiri, punya wilayah sendiri-sendiri. Mereka yang menyerahkan wilayahnya kepada Rasulullah untuk diatur dengan Islam, dan mereka menjaga dengan darah, harta, jiwa mereka untuk menjaga keberlangsungan yang mereka ikrarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kayak ISIS misalnya, ya itu sisinya kurang dari sisi itu, menegakkan khilafah. Justru yang punya kekuasaan wilayahnya diambil dengan paksa. Rasul tidak begitu. Yang memang punya kekuasaan real itu yang menyerahkan kepada Rasulullah lewat dakwah. Bukan Abu Bakar, Umar dan sahabat lain kemudian mengangkat Rasul padahal tidak punya wilayah. Kalau seperti itu yang terjadi, sebetulnya bisa juga sih, dari sisi bisa ya. Sudah aja itu hubungan pemimpin kafir Quraisy suruh menyelesaikan oleh sahabat-sahabat Rasul. Ambil kekuasaan secara paksa. Bisa kekuasaan diraih, tetapi itu bukan kekuasaan Islam yang syar'i, bukan. Seperti apa? Ya orang menikah itulah. Orang yang menikah itu yang menjadi wali itu kan yang memiliki anak gadis itu. Yang memiliki anak gadis. Jadi tidak kemudian yang lain dengan kerelaan. Karena mereka tadi itu sebelum mengangkat Rasul juga ya, kalau kalian tahu konsekuensinya ya, sanggup lanjutkan, kalau kira-kira tidak sanggup sejak sekarang tidak usah. Bukan ya, nikah hampir kayak nikah itu sah akadnya kalau dari saling kerelaan. Siapa yang rela? Yang punya wewenang terhadap anak gadis itu, walinya. Kalau tidak ada wali hakim. Kalau diambil secara paksa, walaupun sama itu gadisnya mau, tidak bisa disebut pernikahan yang sah. Ini pelajaran pada bulan Rabiul Awal datangnya Rasul ke Madinah itu begitu. Bahwa saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah wafatnya Rasul itu hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini di tafsir Ibnu Katsir memang ada, bukan di Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Memang ada perbedaan, ada yang mengatakan tanggal 13 ya. Di Nurul Yakin itu agak beda, tapi yang dikuatkan oleh Al-Waqidi di sini adalah tanggal
tanggal 12 Rabiul Awal. Di dalam kitabnya Ibnu Katsir As-Sirah An-Nabawiyah ya. Pada hari yang sama di 12 Rabiul Awal itu orang-orang Ansor dan sebagian kaum Muhajirin berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Senin itu berkumpul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Senin itu pula terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi baiat iniqad, ya. Kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasul, kepala negara. Selasa pagi itu Sayyidina Abu Bakar dibaiat oleh kaum muslimin di masjid. Jadi baiat amah, yang itu sebetulnya tidak menentukan absah atau tidaknya kepala negara. Yang menentukan absahnya itu ya hari Senin itu. Hari Selasanya seluruh kaum muslimin mendatangi dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Selesai itu waktu Isya ya, selesai Isya malam Rabu. Baru setelah itu di malam Rabu itu pula jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Di Senin, Selasa, Rabu, malam Rabu itu. Kalau dulu malam tidak apa-apa menguburkan. Sekarang malam juga tidak apa-apa kan? Beberapa kita lihat teman-teman kita dikuburkan waktu malam, apalagi COVID kemarin, banyak malam hari. Dan ini menjadi dalil paling wajib. Bagaimana dalil paling jelas ya? Kata Imam Al-Khattabi, wa dzalika min adallid dalil ala wujubil khilafah. Ini menjadi dalil yang paling jelas atas wajibnya khilafah. Para sahabat tidak berselisih tentang wajibnya itu, walaupun mereka awalnya berselisih tentang siapa yang jadi khalifah itu siapa. Dari Muhajirin maupun dari Ansar itu bersitegang di Sakifah Bani Sa'idah. Kata kaum Ansar, kami satu pemimpin, kalian satu pemimpin. Kata Imam Al-Ajurri waktu kitab beliau Al-Syariah, andai itu terjadi rusaklah urusan itu. Tapi Allah berikan kemudahan sehingga bersatu ya, di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa hal terkait dengan apa yang terjadi di bulan Maulid ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mencintai Rasulullah? Di antara bentuk kecintaan itu kata Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau katakan, wa min alamati hubbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam safaqatuhu ala ummatihi. Di antara tanda mencintai Rasulullah itu adalah di samping kita beriman menjalankan sunnahnya, taat kepada Rasul, itu adalah ada rasa syafaqah, rasa belas kasih kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kepada Rasul sudah jelas. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ayah beliau masuk Islam, itu diceritakan di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Saat Rasul bersalaman dengan ayah beliau, yakni Abu Quhafah, Abu Bakar menangis. Menurut kita mungkin menangis bahagia. Bapak yang didakwahi mulai dulu, bahkan dalam surah Al-Mujadilah itu diceritakan pernah dipukul oleh Abu Bakar karena menghina Rasul, ternyata masuk Islam 8 tahunan setelah hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Lihat salaman nangis Abu Bakar itu. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar,
Aku membayangkan andai yang bersalaman dengan engkau itu bukan ayahku tetapi paman engkau ya Rasulullah, Abu Thalib. Niscaya engkau akan sangat bahagia. Jadi di suasana beliau bahagia itu, bentuk cintanya kepada Rasul itu, beliau ingat yang dicintai, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat sedih dengan wafatnya Abu Thalib yang tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sehingga saat bahagia itu justru tadi, bayangkan andai pamannya Rasul yang salaman, yang masuk Islam, alangkah bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta itu begitu. Termasuk kepada umat Rasul, mestinya kita itu juga punya rasa kasih sayang. Ya. Melihat sampean-sampean, melihat sesama kaum muslimin, tanda cinta kepada Rasulullah, sayangi. Ada rasa syafaqah. Samakah perbuatannya dengan kita? Satu pendapatkah atau tidakkah? Munculkan rasa sayang itu. Rasulullah tidak senang umatnya itu kalau berkelahi. Maka hindari perkelahian itu antara sesama umat. Rasulullah tidak senang umatnya maksiat. Maka kalau kita ingin membuat senang Rasulullah, dakwahkan Islam itu supaya umatnya ini juga taat. Alangkah senangnya Rasulullah kalau umat itu banyak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan alangkah sedihnya beliau kalau umatnya Nabi Muhammad ini banyak yang durhaka. Termasuk diri kita sendiri. Apa yang bisa kira-kira membuat Rasulullah senang, lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semua dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.